Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diperjumpakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di tempat yang ini merupakan tempat terindah yang ada di muka bumi, yaitu taman-taman surga, majelis ilmu. Mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'uha atau farta'uh." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahilah. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan Riyadul Jannah, taman surga, yaitu ilaquz zikr, majelis ilmu. Maka hendaknya kita syukuri nikmat yang besar ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, semua sahabat beliau, dan semua yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai bab tentang bernazar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan itu bernazar kepada selain Allah. Bab termasuk kesyirikan bernazar yang nazar ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhuna Syekh Dr. Sultan Al-Umairi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan atau membahas bab tentang nazar ini setelah bab berkaitan dengan menyembelih. Penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas tentang nazar setelah membahas tentang bab menyembelih. Karena dua bab sebelumnya kita membahas tentang bab menyembelih kepada selain Allah. Kemudian yang kedua bab menyembelih yang diperuntukkan kepada Allah, akan tetapi disembelih di tempat yang di situ sudah ma'ruf biasanya dilakukan peribadatan-peribadatan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua bab sebelumnya berbicara tentang apa? Pembahasan tentang menyembelih, kemudian beliau lanjutkan dengan pembahasan tentang nazar. Kata Syekhuna di sini, ini sangat munasibun jiddan, sangat pas sekali, sangat cocok sekali. Setelah membahas menyembelih, dibahas tentang nazar. Lianna hadzainil fi'lain, karena kedua perbuatan ini, itu an-nazar wa dzabh, menyembelih dan juga bernazar, yajtami'ani katsiran. Kedua hal ini selalu berkumpul, selalu seorang wali atau yang lain sebagainya, mereka selain mereka mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, biasanya mereka ini bernazar kepada kuburan wali tersebut. Oleh karena itulah kenapa digandengkan pembahasan ini antara menyembelih dengan bernazar. Jadi sangat pas sekali untuk digandengkan oleh penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu nazar dengan makna umum yang artinya yaitu ibadah dan ketaatan. Nazar dengan makna umum yaitu bermakna ibadah dan ketaatan. Ini makna ibadah yang pertama, makna nazar yang pertama. Makna nazar yang pertama adalah ibadah itu sendiri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Allah mengatakan yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Al-Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was saumi wal hajji wal umrati wa ghairihi minal wajibat.
suatu ibadah yang tidak dicintai syariat kepada. Pada asalnya ibadah ini bukan wajib. Ibadah ini tidak diwajibkan oleh syariat kepada kita. Tetapi orang itu sendiri yang mewajibkan ibadah tersebut pada diri sendiri dan dengan makna khusus. Nah, khusus ini, nazar dengan makna khusus yang definisinya barusan kita sebutkan, itu seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang padahal ibadah tersebut tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nazar ini terbagi menjadi dua. Nazar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, nazar yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah ibadah. Merupakan sebuah ibadah. Kemudian nazar kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga dibagi menjadi 3 macam. Mungkin kita butuh papan tulis kayaknya. Mumpung ada papan tulis, ada spidol, ada penghapus. Biar tidak ngambang. Karena ada pembagian-pembagian yang penting untuk kita ketahui. Di mana nulisnya? Di situlah. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, nazar itu maknanya terbagi menjadi 2. Yang pertama makna secara umum. Makna umum. Yang berarti ibadah dan ketaatan. Ini makna umum dari nazar. Kemudian makna yang kedua yaitu makna khusus. Makna khusus adalah sebagaimana definisi yang telah kita sebutkan, seseorang mewajibkan atas dirinya sebuah ibadah yang tidak diwajibkan syariat kepadanya. Syariat, seseorang mewajibkan atas dirinya sebuah ibadah yang tidak diwajibkan syariat kepadanya. Tulisannya kita baca nak? Kita baca ya. Baik, ini makna khusus dari nazar dan inilah yang akan dibahas di dalam bab ini. Inilah yang akan dibahas dalam bab ini.
Kemudian kita sebutkan juga tadi nazar dengan makna khusus ini terbagi juga menjadi dua. Nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar kepada selain Allah. Nah, nazar kepada selain Allah. Kita akan bahas dulu nazar yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar kepada Allah juga ini terbagi menjadi 3. Terbagi lagi menjadi 3. Jadi banyak pembagiannya. Yang pertama nazar ketaatan. Nazar berupa ketaatan. Nazar berupa ketaatan. Yaitu seseorang mewajibkan sebuah ketaatan yang padahal yang sebenarnya itu tidak diwajibkan oleh syariat, akan tetapi dia bernazar kemudian itu jadi wajib bagi dia karena nazar dia sendiri. Nazar dia sendiri. Dan nazar ketaatan ini wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi, maka apa? Wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya kafarah apa? Kafarah sumpah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Karena kata Rasulullah SAW, an-nadhru yamin. Nazar itu seperti sumpah, fa kafaratuhu kafaratul yamin. Maka kafarah nazar adalah kafarah yamin, kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Memerdekakan budak. Atau memberikan makan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan 10 pakaian kepada orang miskin. Kalau ketiga ini tidak ada yang mampu atau memilih salah satu dari 3 hal ini, tidak ada yang mampu, maka baru boleh pindah ke puasa 3 hari. Jadi tidak boleh langsung ke puasa 3 hari. Puasa 3 hari ini adalah pilihan terakhir kalau di antara 3 hal ini tidak bisa dilakukan. Memerdekakan budak, kalau sekarang tidak mungkin lagi, karena tidak ada lagi budak di zaman sekarang, atau belum ada lagi. Kemudian, atau memberikan makan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau ketiganya tidak bisa, baru dia diperbolehkan untuk berpuasa selama 3 hari. Jadi nazar ketaatan ini wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Kemudian nazar ketaatan pun ini terbagi lagi menjadi 2. Banyak cabang-cabang. Nazar ketaatan ini dibagi lagi menjadi 2. Nazar mutlak. Namanya apa? Nazar mutlak. Nazar mutlak ini merupakan nazar yang dia mewajibkan kepada dirinya suatu amalan yang pada dasarnya itu tidak diwajibkan oleh syariat, dia wajibkan untuk dirinya sendiri tanpa mempersyaratkan apapun. Tanpa mempersyaratkan apapun. Mewajibkan suatu ketaatan tanpa mempersyaratkan apapun. Tanpa mensyaratkan apapun. Dan ini merupakan ibadah.
Nazar yang mutlak itu merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yufuna bin nadhr. Allah memuji di antara orang-orang yang beriman adalah mereka yang menunaikan nazar-nazar mereka. Yaitu nazar mutlak. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Dan siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka janganlah dia memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nazar mutlak. Kemudian nazar ketaatan yang kedua yaitu nazar muqayyad. Salah. Muqayyad. Nazar muqayyad. Tadi nazar mutlak, sekarang nazar muqayyad. Bernazar, yaitu bernazar maksudnya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan kepadanya oleh syariat, tapi dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Bernazar dengan syarat memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah. Nah, malah ke bawah nih, tidak keruan lagi tulisannya, malah semakin ke bawah nulis. Bernazar dengan syarat memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Kalau aku lulus, aku bernazar nak sholat malam 3 hari. Sholat malam hukumnya wajib atau tidak? Tidak. Kemudian dia bernazar mewajibkan diri sendiri, maka sholat malam 3 hari dia menjadi wajib. Kalau aku naik pangkat, aku nak bersedekah 50.000. Kalau aku berhasil, kalau aku lulus tes ini, maka aku bernazar untuk bersedekah kepada 10 orang miskin, memberikan makan nasi bungkus kepada 10 orang miskin, misalnya. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang. Maka ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Akan tetapi kalau sudah dia ucapkan, wajib untuk dia menunaikannya. Memang secara asal hukumnya makruh. Untuk memulai nazar yang muqayyad ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dia nazarkan, dia sudah ucapkan nazar tersebut, maka wajib bagi dia untuk apa? Menunaikannya. Jadi Anda sebutkan tadi hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan nazar hanyalah muncul dari orang-orang yang bakhil. Maksud nazar yang disebutkan oleh Rasulullah, nazar apa? Yang mutlak apa yang muqayyad? Yang muqayyad. Yang kalau aku berhasil, kalau aku mendapatkan nikmat, maka aku akan melakukan ini. Maka kalau aku terhindar dari musibah, aku akan melakukan ini. Nazar muqayyad ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah keluar nazar ini kecuali dari orang yang bakhil. Pelit uang ini, bakhil. Tak galak beribadah kecuali kalau dinjo imbalan. Tak galak ibadah kalau tidak dikabul ke permintaannya. Kalau dikabul ke permintaannya, tak galak ibadah. Itulah Rasulullah menyebutkannya dia orang yang bakhil. Di dalam riwayat lain, Ibnu Umar juga pernah mengatakan, awalam yunhu anin nazar, bukankah mereka sudah dilarang untuk bernazar? Itu nazar muqayyad.
Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna an-nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir." Sesungguhnya nazar itu tidak bisa memajukan sesuatu dan tidak bisa juga memundurkan sesuatu. Wa innama yustakhraju bin nadhri minal bakhil. Dan nazar ini hanya dikeluarkan atau hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanziru." Janganlah kalian bernazar. Sekali lagi, nazar yang dilarang di sini adalah nazar muqayyad. Nazar yang muqayyad. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'a. Karena sesungguhnya nazar itu tidak bisa mempengaruhi takdir sama sekali. Tidak bisa mempengaruhi takdir sama sekali. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nazar ini hanyalah keluar atau hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Jadi sekali lagi, hukum memulai nazar muqayyad ini adalah makruh. Tapi sekali lagi, kalau sudah disebutkan, sudah terlanjur disebutkan nazar tersebut, wajib untuk ditunaikan. Nazar tersebut. Kalau dia tidak tunaikan, maka tadi dia harus membayar kafarah. Innaman nadhru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Sesungguhnya nazar itu adalah sumpah, dan kafarah nazar sama seperti kafarah sumpah. Ini berkaitan dengan nazar ketaatan. Nazar ketaatan. Bisa dipahami sampai di sini? Nazar ketaatan terbagi menjadi dua, nazar mutlak, kemudian nazar muqayyad. Kemudian masih di dalam pembagian nazar kepada Allah ini, pembagian kedua yaitu nazar maksiat. Nazar berupa kemaksiatan. Akan tetapi nazar ini masih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekarang masih apa? Membahas berkaitan dengan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi nazarnya memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nazarnya dia peruntukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, aku bernazar untuk memutus tali silaturahmi dengan keluarga saya. Misalnya kalau ada seseorang yang bernazar seperti itu. Atau seseorang mengatakan, aku bernazar besok aku nak maling. Tapi nazar dia ini dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan nazar seperti ini, maka apa yang harus dia lakukan? Haram untuk menunaikan nazarnya, dan dia harus membayar kafarah. Jadi kalau ada seseorang yang sudah terlanjur mengucapkan nazar berupa maksiat, maka dia haram untuk melakukannya, menunaikan nazarnya, karena itu merupakan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah, yaitu kafaratul yamin. Memberikan 10 makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Kalau tidak bisa baru berpuasa selama 3 hari. Selama 3 hari. Ini yang kedua, nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar maksiat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di dalam pembahasan nazar kepada Allah. Nazar kepada Allah, nazar dengan yang tidak dia miliki. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu sebenarnya, nazar dengan yang tidak dia miliki. Nazar dengan yang tidak dia miliki. Contoh, aku bernazar besok nak nyembelih kambing.
Kambing kawan tapi. Besok aku Aku nak nyembelih ayam kawan. Besok aku nak bersedekah 50 juta. Duit siapa? Duit kawan. Nazar dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Ini sama hukumnya dengan nazar maksiat. Yaitu sama dengan ini. Nah, hukumnya haram untuk dia menunaikan nazar tersebut, dan dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar apa? Membayar kafarah. Karena kata Rasulullah SAW tadi, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar kepada Allah, bernazar ketaatan, maka hendaklah tunaikanlah ketaatan tersebut. Dan siapa yang bernazar kepada Allah berupa kemaksiatan, maka janganlah tunaikan nazar tersebut yang isinya berupa kemaksiatan. Paham? Ini berkaitan dengan nazar kepada Allah. Ini nazar kepada Allah. Nazar yang ditujukan kepada Allah. Aku bernazar kepada Allah untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Kemudian nazar kepada Allah ini terbagi menjadi tiga nazar ketaatan. Ini wajib dipenuhi. Nazar ketaatan ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nazar mutlak, nazar yang tidak mempersyaratkan apapun. Dia mengatakan, aku bernazar kepada Allah untuk besok bersedekah 50.000. Sudah tidak ada persyaratan yang dia syaratkan. Maka ini wajib dipenuhi. Kemudian yang kedua, nazar muqayyad. Nazar berupa ketaatan, akan tetapi dengan mempersyaratkan memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah. Terhindar dari musibah atau bala. Nazar muqayyad ini hukumnya makruh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Sungguhnya nazar ini tidaklah dikeluarkan kecuali oleh orang-orang yang bakhil, pelit. Baik, ini nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nazar yang kedua yang itu merupakan makna khusus dari nazar yang sedang kita bahas di sini, itu nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirik besar dan tidak wajib untuk dia tunaikan, serta tidak wajib untuk membayar kafarah. Bernazar kepada selain Allah ini hukumnya syirik, dan itu merupakan syirik besar. Karena nazar merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau sebuah ibadah diberikan kepada selain Allah, kaidah yang harus kita pahami. Sebuah ibadah yang kalau ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Nazar merupakan ibadah. Nazar merupakan ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan syirik besar. Misal seseorang yang mengatakan, aku bernazar kepada wali fulan yang ada di dalam kuburan ini. Wali fulan yang ada dalam kuburan ini. Kalau seandainya aku sukses, aku lulus tes ini dan tes itu, maka aku akan menyembelih kambing di sini. Sebagaimana di awal tadi kita sebutkan, kenapa penulis kitab menggandengkan bab antara nyembelih dengan nazar. Biasanya barengan orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan. Mereka akan mengatakan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, biasanya ketika mereka bernazar kepada selain Allah, aku bernazar kepada wali fulan yang ada di dalam kuburan ini, kiai fulan yang ada di dalam kuburan ini. Kalau aku sukses, aku berhasil tes ini dan tes itu dan nikmat yang lainnya, maka aku akan menyembelih
hewan sembelihan di sini. Jadi selalu bergandengan antara nazar dengan sembelihan. Ini hukumnya merupakan syirik besar. A'udzubillah min dzalik. Dan nazar syirik ini tidak boleh ditunaikan dan tidak perlu membayar kafarah. Tidak perlu ditunaikan dan tidak perlu membayar kafarah. Hukumnya berbeda dengan nazar maksiat, dengan nazar dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Nazar maksiat dengan nazar yang tidak dia miliki tadi, dia tidak boleh menunaikannya tapi harus membayar kafarah. Kenapa? Karena dia masih ada sisi penghormatannya. Ada sisi apa? Mengandung kehormatan, yaitu dia bernazar kepada Allah, tapi isinya yang tidak benar. Sedangkan nazar kepada selain Allah ini tidak ada mengandung kehormatan sama sekali. Tidak ada mengandung kehormatan sama sekali karena dia nazar tersebut dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus dilakukan bagi orang yang sudah bernazar kepada selain Allah? Sudah terlanjur misalnya. Sudah terlanjur. Maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak usah melakukan nazar tersebut. Dan dia tidak usah mengabaikan atau tidak usah melakukan nazar tersebut. Dia abaikan saja nazar tersebut dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan. Baik. Di sini Ustaz Firanda hafizahullah taala beliau membawakan perkataan seorang ulama yang bernama Syekh Qasim dari mazhab Hanafi. Beliau nukilkan dari Al-Bahrul Ra'iq Syarh Al-Kanz Ad-Daqa'iq. Adzan? Belum ya. Syekh Qasim ini mengatakan wa amma an-nadhru alladhi yunziruhu aktsarul awam. Adapun nazar yang ini dilakukan oleh mayoritas orang-orang awam. Nazar yang dilakukan oleh mayoritas orang-orang awam ala ma huwa musyahad, sebagaimana yang kita saksikan, ka'an yakuna li insanin ghaibun aw marid, seperti ketika seseorang dia ada barang yang hilang. Ada barang yang hilang atau dia ada kerabatnya yang sakit misalnya. Aw lahu hajatun daruriyah, atau dia memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Fayati ba'dhus sulaha, maka ketika orang tadi ditimpa seperti ini, dia akan mendatangi sebagian orang-orang saleh yang sudah meninggal tentunya. Mendatangi orang-orang saleh yang sudah meninggal, yaitu mendatangi kuburan orang-orang saleh. Wa yaj'alu sutratan 'ala ra'sihi. Kemudian ia pun meletakkan penutup di atas kepalanya dan dia berkata, ya sayyidi fulanun in rudda ghaibi, wahai sayyid fulan, wahai tuanku fulan. Itu maksudnya adalah orang saleh yang berada di dalam kuburan tersebut. In rudda ghaibi, kalau barangku yang hilang tadi kembali, au fiya maridi, atau kerabatku yang sakit ini disembuhkan, au qudiyat hajati, atau kebutuhanku ini sudah terpenuhi, falaka minadh dhahabi kadza au minal fiddati kadza, maka aku akan memberikanmu emas sebesar ini atau perak sebesar ini, au minat ta'ami kadza, atau aku akan memberikanmu makanan. Untuk siapa maksudnya? Untuk orang yang soleh yang sudah ada di dalam kuburan tersebut. Au minal ma'i kadza, atau dari air, au minasyam'i kadza, atau dari minyak, lemak, au minaz zait, atau minyak, kadza fahadha an-nadhru batilun bil ijma'. Nazar seperti ini, nazar yang diberikan kepada orang soleh yang sudah meninggal, ini nazar yang batil menurut kesepakatan para ulama. Batilun bil ijma' liwujuhin, karena beberapa alasan. Minha annahu nadhru makhluqin wan nadhru lil makhluqi la yajuz. Alasan pertama kenapa nazar ini batil, karena nazar ini ditujukan kepada makhluk.
Nazar ini ditujukan kepada makhluk, sedangkan nazar yang ditujukan kepada makhluk ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, li'annahu ibadatun, karena nazar merupakan sebuah ibadah. Wal ibadatu la takunu lil makhluk, dan ibadah tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada makhluk. Ini alasan kedua kenapa nazar tersebut batil. Wa minha annal mandhuru lahu mayyit wal mayyitu la yamliku. Alasan ketiga, karena nazar tersebut, karena yang tujuan dia, objek dia menjadi yang dinazarkan tersebut adalah mayit. Dan mayit itu la yamlik, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Wa minha inna in dhanna anna al-mayyit yatasarrafu fil umur dunallah. Dan kemudian kalau seandainya dia meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal tersebut memiliki wewenang mengurus alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meyakini seperti ini, maka ini keyakinan adalah keyakinan yang berupa kekufuran. Karena kalau seseorang meyakini di alam semesta ini ada yang mengaturnya selain Allah, maka ini adalah keyakinan yang kufur. Ini perkataan siapa? Syekh Qasim dari madhab Hanafi, yang mengatakan kalau nazar diberikan kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan. Nazar kesyirikan. Baik, azan, tafadhal azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan perkataan seorang ulama yang bernama Syekh Qasim dari madhab Hanafi yang menunjukkan bahwasanya kalau nazar diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebuah kesyirikan. Kemudian kita juga akan bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mana beliau ini bermadhab Syafi'i. Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan raha Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ila Masjidin Narand. Syekh Taqiyuddin Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah suatu hari pergi ke masjid yang namanya Narand. Masjid Narand. Wa amara ashabahu wa ma'ahum hajjarun biqat'i sakhratin kanat hunaka binahri Qalut. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah memerintahkan para sahabatnya dan para sahabat ini ada orang-orang yang pandai batu. Tukang batu, pandai batu. Ibnu Taimiyah memerintahkan untuk memotong batu yang ada di dekat Sungai Qalut namanya. Sungai Qalut. Yang mana batu ini tuzaru wa yunzaru laha. Batu ini menjadi destinasi ziarah. Dan orang-orang biasa bernazar ditujukan ke batu ini. Faqata'aha, maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memotong batu ini. Memerintahkan sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya. Wa arahal muslimin minha wa minasyirki biha. Murid Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan rasa aman, memberikan keamanan kepada kaum muslimin dari batu tersebut dan mengamankan kaum muslimin dari kesyirikan terhadap batu tersebut. Beliau menghilangkan dari kaum muslimin syubhat yang sangat besar. Wa bihadza wa amsalihi hasaduhu wa abrazu lahu al-adawah. Oleh karena hal inilah dan yang semisalnya, akhirnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini dihasati oleh orang-orang dan orang-orang memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini perkataan siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di sini menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman tersebut itu bernazar yang ditujukan kepada batu. Al-Imam Ibnu Katsir menyifatinya dengan itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini wa arahal muslimina minha wa minasyirki biha. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika memotong batu tersebut, maka beliau telah mengamankan kaum muslimin dari batu tersebut dan dari kesyirikan terhadap batu tersebut dengan apa? Dengan orang-orang bernazar, memberikan nazarnya kepada batu tersebut. Kemudian kita bacakan fatwa dari para ulama Mesir. Para ulama Mesir yang diambil dari fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Yang mana mereka mengatakan kalau nazar diberikan kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan.
Disebutkan oleh para ulama fatwa ulama Mesir, an-nadhru li ashabil adrihah wal awliya'i was salihin batilun bil ijma'. Nazar kepada para mayat yang penghuni kuburan yang dibikin kubah atau kuburan para wali atau kuburan para orang-orang yang saleh batilun bil ijma'. Ini batil menurut kesepakatan para ulama. Li'annahu nadhrun li makhluqin, karena itu adalah nazar yang diberikan kepada makhluk. Wa huwa ghairu jaizin, dan itu tidak diperbolehkan. Li'anna an-nadhra ibadatun, dan nazar merupakan sebuah ibadah. Wa hiya la takunu li makhluqin abadan, yang namanya ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk selamanya. Wa li'anna al-mandhura lahu mayyitun, dan objek yang dijadikan tujuan untuk bernazar adalah mayit, orang yang sudah meninggal. Wal mayyitu la yamliku, dan sedangkan orang yang meninggal tidak memiliki apa-apa lagi. Idza dhanna an-nadhiru anna al-mayyita, kalau orang yang bernazar meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal tersebut yatasarrafu fil umur dunallah, dia memiliki wewenang untuk mengurus apa yang ada di muka bumi ini, yang di alam semesta ini, selain Allah Subhanahu wa taala, wa'taqadahu kana dzalika kufran, dan dia meyakini hal tersebut, ini merupakan sebuah kekufuran. Ini perkataan siapa? Perkataan ulama-ulama dari Mesir yang diambil dari fatwa-fatwa mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ini berkaitan dengan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sini Ustaz Firanda hafizahullah mengatakan hal yang perlu kita perhatikan, nazar pada hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, nazar bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana nazar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, innahu la ya'ti bi khair. Nazar ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Maksudnya tidak mendatangkan kebaikan itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengabulkan apa yang dia minta. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nazar itu hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil, tidak mau beribadah kecuali mendapatkan imbalan. Jadi sekali lagi, nazar pada hakikatnya itu bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Jangankan nazar syirik, yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah, bahkan nazar yang itu merupakan ketaatan kepada Allah pun tidak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak bisa mengubah kondisi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga tadi, fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'ah. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa mengubah takdir sama sekali. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, dan nazar itu hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil. Jadi jangankan nazar yang ditujukan kepada selain Allah, yaitu nazar kesyirikan, nazar yang ditujukan kepada Allah pun tidak bisa mengubah takdir, apalagi nazar kesyirikan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa idza kana an-nadhru la ya'ti bi khairin fa kaifa bin nadhri lil makhluq. Kalau bernazar kepada Allah saja tidak mendatangkan kebaikan, maka bagaimana lagi dengan nazar kepada makhluk? Selain dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian dia juga meyakini dengan keyakinan yang salah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini berkaitan dengan hal yang perlu kita perhatikan, karena banyak sekali orang-orang yang meyakini ini, seolah-olah ketika dia bernazar, nazar ini bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat. Benar tak? Yaitu nazar yang muqayyad tadi, nazar yang muqayyad tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan 3 dalil dalam bab ini. Kita akan bacakan secara ringkas. Dalil yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji
orang-orang beriman yang mereka menunaikan nazar mereka. Itu yang disebutkan oleh para ulama, nazar yang itu nazar mutlak. Nazar mutlak. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Tidaklah infak yang kalian infakkan atau nazar yang kalian nadarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa mal lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalim mereka tidak memiliki orang yang penolong. Sama di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan nazar dan juga bersedekah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar yang itu berupa ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia taati Allah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar kepada Allah tapi isi nazarnya adalah maksiat, maka ia tidak boleh bermaksiat kepadanya dengan melakukan nazar tersebut. Dengan nazar tersebut. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan bernazar kepada Allah dan juga bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya nazar itu merupakan sebuah ibadah. Yang namanya ibadah kalau diberikan kepada selain Allah itu merupakan sebuah kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan. Oh iya. Tidak terlaksana gara-gara Enggak. Namanya nazar yang muqayyad tadi, kalau tidak terjadi ya enggak. Tapi ya enggak harus, karena kan dia mengikat dengan sesuatu tersebut. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Di dalam hati belum diucapkan dengan lisan. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena ini berkaitan dengan hukum, maka yang terbetik atau yang baru terbetik di dalam hati, maka itu belum berlaku hukumnya. Belum berlaku hukumnya. Kecuali kalau sudah diucapkan. Kalau sudah diucapkan, wallahu a'lam bisawab. Naam. Ada lagi? Ya. Sekaligus boleh, per hari boleh. Ya, yang lebih bagus sekaligus. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Muqayyad, nah. Nah. Jadi bernazar tidak harus dengan sumpah. Kalau sudah dia ucapkan bahwasanya itu adalah nazar dari dia, atau dia mewajibkan itu untuk dirinya sendiri, maka ini sudah termasuk nazar. Dan tidak sependek pengetahuan saya ketika mempelajari bab tentang nazar, ulama tidak mensyaratkan harus bersumpah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana? Iya, kalau sumpah. Jadi kafarahnya kafarah sumpah. Nah.
Wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Karena sudah nging terus mic-nya. Wallah, tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.